Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di subtema 2 untuk pembelajaran 3, 4, dan 5, peranku di sekolah. Nah anak-anak, pasti kalian kangen ya dengan kondisi sekolah. Nah pasti juga kalian sedang merindukan suasana belajar di sekolah. Tapi anak-anak, Ustazah mengajak anak-anak Ustazah untuk selalu berdoa dan bersabar atas kondisi kita. Mudah-mudahan di semester selanjutnya kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, perhatikan ya video ini sampai selesai. Nah, silakan kalian membaca teks yang berada di halaman 68 tentang kantin sehat. Nah, kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman di sekolah. Makanan dan minuman yang dijual di kantin harus sehat. Sehat itu maksudnya tidak mengandung pewarna dan pengawet atau tidak mengandung pemanis buatan. Karena pewarna, pengawet, dan pemanis buatan ini bisa merusak kesehatan tubuh kita. Anak-anak, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan dan kesehatan kantin sekolah dengan cara menyiapkan wastafel untuk mencuci tangan dan beberapa tempat sampah. Jadi, jika ada tempat mencuci tangan, maka sebelum makan anak-anak akan mencuci tangan. Begitu juga anak-anak bisa membuang sampah di tempat sampah. Nah, kemudian siswa atau seluruh warga sekolah wajib membuang sampah pada tempatnya agar kantin tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Jika kantin sehat, maka insya Allah warga sekolah juga akan sehat. Anak-anak, nah, kita mencoba menyelesaikan soal cerita pengurangan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung dua bilangan atau bagaimana cara mengetahui dua bilangan yang itu adalah hasil pengurangan dan hasilnya sudah kita ketahui. Nah, pada materi ini kita akan kembali mengenal atau mengetahui cara menentukan bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Coba perhatikan soal cerita ini. Ibu Sumi menjual donat di kantin sekolah. Donat yang dijual Bu Sumi masih tersisa 5 buah. Jadi, donat yang dijual Bu Sumi ini sisanya 5 donat. Tuliskan 3 kemungkinan pengurangan seluruh donat sebelum terjual dan yang sudah terjual. Jadi kita diminta untuk menuliskan 3 kemungkinan pengurangan. Nah, jadi seperti ini. Berapa titik-titik ini kan? Nah, ini titik-titik dikurang titik-titik sama dengan 5 donat. Jadi kita akan menuliskan kemungkinan-kemungkinan angka yang ada di sini. Nah, caranya mudah ya anak-anak ya. Tentukan bilangan yang pertama ini. Nah, bilangan yang pertama ini harus besar dari angka 5, iya kan? Nah, setelah itu bilangan ini yang di sini nanti dikurangi dengan angka 5, maka hasilnya akan diketahui di sini. Nah, anak-anak, kemungkinan pengurangan yang bisa kita tampilkan ada 3. Nah, sebenarnya berapapun itu bisa. Jadi ini Ustazah hanya menampilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, donat sebelum dijual 45 donat, donat yang sudah terjual 40 donat, jadi sisanya 5 donat. Kemungkinan yang kedua, donat yang sebelum dijual 30 donat, donat yang sudah terjual 25 donat, dan sisanya 5 donat. Kemungkinan yang ketiga, donat sebelum dijual 27 donat, donat yang terjual 22 donat,
Sisanya adalah 5 donat. Nah, anak-anak, apakah ada kemungkinan lain terkait pengurangan ini? Ada ya anak-anak ya, sangat banyak. Tinggal bagaimana kalian menghitungnya. Nah, sekian ya. Baik, Ustazah lanjutkan dengan penjelasan contoh kewajiban dan hak siswa di sekolah. Nah, apa saja kewajiban kita? Di video sebelumnya juga sudah Ustazah menjelaskan, namun pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan kembali. Nah, jadi kewajiban yang pertama, menghormati guru dan menyayangi teman. Kewajiban yang kedua, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kewajiban yang ketiga, bermain dengan rukun dan dengan siapa saja. Dan kewajiban yang keempat, saling menghargai. Dan yang kelima adalah membantu menjaga kebersihan sekolah. Nah, anak-anak, apa saja hak kita? Yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari guru dan teman. Kita juga berhak mendapatkan ilmu dan nilai. Kita juga berhak untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. Kita berhak mendapatkan waktu untuk istirahat dan bermain. Nah, yang terakhir kita berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Ini adalah kewajiban dan hak kita di sekolah ya anak-anak ya. Anak-anak, kalian akan mempelajari tentang gerak kaki dan tangan pada tari kelinci. Nah, silakan buka di buku kalian halaman 80. Nah, tema dari tari kelinci berasal dari kehidupan seekor binatang. Oh, maaf ya, Ustazah salah sebut. Gerak kaki dan tangan tari kancil, bukan kelinci ya, maaf. Nah, tema dari tari kancil berasal dari kehidupan seorang binatang, yaitu kancil. Nah, tari kancil ini berasal dari Provinsi Riau. Nah, anak-anak, adapun gerak yang terdapat dalam tari kancil ini adalah gerak silat, gerak berputar di tempat, gerak kaki mengayun ke depan, gerak lompat-lompat, gerak sembah, dan gerak penutup. Nah, coba kalian lihat gambar yang pertama. Kaki kiri diangkat dan dilipat ke belakang, bertumpu pada kaki kanan. Tangan kanan diangkat, disimpan di kepala dan jari telunjuk diacungkan. Lakukan bergantian dengan kaki kanan yang diangkat dan dilipat ke belakang. Jadi kaki kanan dan kaki kiri ini secara bergantian diangkat, kemudian dilipat ke belakang. Nah, sambil melakukan lompatan-lompatan. Kemudian yang kedua, meloncat ke kiri dan ke kanan. Kemudian memvariasikan gerakan tersebut dalam hitungan. Jadi kakinya dilipat ke belakang secara bergantian, tapi loncatannya ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kaki kiri disilangkan ke kanan, kedua tangan diletakkan di depan dada, lakukan bergantian dengan kaki kanan juga. Jadi ini kan gerakan yang mudah ya anak-anak ya, hanya ada 3 gerakan. Menyilangkan kaki dan tangannya ditelungkupkan di dada. Kaki melangkah ke kiri dan ke kanan sambil mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan, lalu berputar. Nah, jadi ini adalah gerakan tari kancil. Dalam gerakan tari kancil ini, anggota tubuh yang digerakkan adalah kaki dan tangan. Baik anak-anak, sikap saling menghormati. Bacalah teks halaman 82 yang berjudul Saling Menghormati. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan atau diceritakan seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Namun ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan gurunya, yaitu Igor dan Jono. Nah, kemudian ibu gurunya menegur Igor dan Jono agar tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Nah, akibatnya saat mengerjakan tugas, Igor dan Jono tampak kebingungan. Akhirnya mereka mengumpulkan tugasnya ini atau tidak menyelesaikan tugasnya karena masih bingung seperti itu. Nah anak-anak, jadi berdasarkan teks tersebut kita memiliki kewajiban ya anak-anak ya, menghormati guru dengan cara mendengarkan penjelasan guru. Kita wajib
menghormati guru dengan cara mendengarkan penjelasannya. Kemudian, kita juga wajib untuk menghormati pendapat teman. Nah, ini adalah kewajiban kita saat belajar di dalam kelas. Apa saja hak kita? Nah, hak kita itu mendapatkan kesempatan bertanya dan memberi pendapat. Kita juga berhak untuk didengar saat sedang berbicara. Nah, anak-anak, setiap orang tentu ingin didengar saat sedang berbicara. Karena itu, sebaiknya kita mendengarkan saat ada orang yang sedang berbicara dengan menatap wajahnya gitu. Nah, itu ya anak-anak ya. Anak-anak, contoh kalimat saran dari teks saling menghormati. Nah, setiap orang tentu ingin didengar saat berbicara. Karena itu, sebaiknya kita mendengarkan saat ada orang yang sedang berbicara. Tataplah wajahnya dan tidak memotong pembicaraannya. Nah, ini adalah contoh kalimat saran. Jika kita membaca kalimat saran ini, kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Ya, yang menjadi masalahnya adalah tidak mendengar saat orang lain berbicara. Nah, anak-anak, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih banyak mendengar yang baik-baik saja dan dibandingkan banyak berbicara untuk hal yang tidak baik. Jadi, anak-anak, Allah menciptakan telinga kita ada 2, kiri dan kanan, dan mulut kita hanya ada 1. Itu artinya kita disuruh lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, apakah boleh berbicara banyak? Boleh, tapi berbicara dalam hal yang baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustazah. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin.